Shalom, selamat pagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui Sapaan Pagi edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur karena anugerah, berkat pertolongan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 dan yang akan menjadi nats pada saat ini dari ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tema renungan kita hari ini adalah revolusi batin dalam bahasa Toraja Usese Pena. Jemaat yang kekasih, kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak berkurang. Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau? Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia harus terpisah dengan Tuhan, tapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita. Di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel 2 ayat 12 sampai 17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar berbalik kepada Tuhan. Umat-Nya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, yaitu mengoyakkan hati, dan bukan pertobatan yang pura-pura atau mengoyakkan pakaian. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup, itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan. Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mengapa demikian? Sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Mazmur 103 ayat 9 sampai 14. Kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman,
dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab atau kepercayaan dari Tuhan. Amin. Sidang demikianlah sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya kita terberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau selalu, ya Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, atas segala kasih dan sayang-Mu kepada kami bersama dalam menjalani sepanjang malam hari ini. Dan kami boleh bangun pagi dengan kekuatan dari Tuhan. Terlebih bahwa ketika kami bangun, Engkau boleh memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Tentu agar hari ini boleh kami jalani dengan baik, yaitu seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena ketika kami melakukan kehendak-Mu, yang ada adalah kehidupan. Bapa, kemuliaan biarlah hanya bagi-Mu semata dalam sepanjang hari ini, dan firman-Mu biarlah tertanam dengan baik dan kami lakukan dengan baik pula. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau berkati, sehingga hari-harinya pun bersama keluarganya adalah hari-hari yang melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, Engkau begitu baik setiap dalam pergantian siang atau malam, bahkan hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Tanpa Tuhan, pergantian-pergantian seperti itu tidak dapat kami nikmati. Dan lebih khusus pada hari ini, bahwa ada kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun. Mereka boleh melewati hari, bulan, dan setahun lagi. Karena itu selamat ulang tahun bagi Ibu Mary Nurmala, bagi Gufrey Talulangi Matapu, dan Immanuel Edsel. Tuhan, biarlah berlimpah-limpah berkat-Mu terus untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun, dan dengan demikian mereka terus berjalan dalam jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu saja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga terus berdoa, ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, agar supaya kami yang ada ini boleh terus menjalani kehidupan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Kami yang tetap sehat, kiranya terus sehat dan tetap semangat. Kami yang masih sakit, entah di rumah maupun di rumah-rumah sakit, biarlah kami tetap kuat, dan kehadiran keluarga, para medis, bahkan juga makanan, air minum, dan obat-obatan, biarlah semuanya itu menjadi alat Tuhan bagi kekuatan, bagi semangat, dan bahkan berkenanlah melalui semuanya itu kami yang sakit boleh sembuh. Tuhan Bapa di surga, banyak hal yang terus kami perjuangkan bersama, khususnya sepanjang hari ini, melalui pekerjaan, melalui usaha yang kami kelola, melalui pendidikan, melalui berbagai cita-cita dan harapan serta kerinduan. Kiranya ya Bapa di surga, ya Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami untuk sukses. Jauhkan segala yang jahat, jauhkan segala yang tidak berkenan kepadamu, dan bahkan akan merusak seluruh kerinduan dan cita-cita kami. Namun dalam menggapai cita-cita dan harapan, kiranya kehendak-Mu saja ya Yesus Kristus yang kami lakukan. Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh maupun dekat. Kiranya Tuhan juga terus menopang mereka, sehingga mereka terus berjalan pada jalan-Mu saja. Sesama kami umat manusia dalam berbagai keadaan, senang maupun susah, kiranya
Engkau terus mengasihi mereka dan tuntun mereka untuk selalu melalui jalan-Mu dan hanya melakukan kehendak-Mu semata. Demikian juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Mereka alat-Mu, karena itu pakailah mereka, semangati mereka dan jauhkan daripada mereka untuk melakukan kehendak mereka, tetapi semuanya adalah untuk kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kasihi kami bersama sebagai jemaat di Depok. Kiranya hari terakhir di minggu ini boleh kami jalani bersama, dan segala yang terbaik adalah untuk kami dan semuanya juga untuk kemuliaan-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan bermohon. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Jalani hari ini dan lakukanlah kehendak Kristus semata, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Tuhan selalu menyertai kita bersama. Selamat